Jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, Kementerian SDM bersama Direksi PLN melakukan monitoring siaga kelistrikan di PT PLN UP2D, S2JB Palembang. Secara keseluruhan, PLN telah melakukan antisipasi, mulai dari penambahan personil, kesiapan peralatan, main power hingga sistem kelistrikan. Curanmor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang kerap melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan melukai warga diringkus polisi. Dari tangan pelaku, petugas menyita senjata tajam jenis celurit. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Selama bulan suci Ramadan hingga jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, PT PLN Persero melakukan antisipasi pengamanan ketenaga listrikan di wilayah Sumatera bagian selatan. PLN Unit Induk Distribusi S2JB menerapkan sejumlah skema, meliputi penempatan 2.800 petugas selama arus mudik, penggunaan 4 sistem dengan konsep zero downtime di objek vital serta penambahan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Peralatan juga sudah disiapkan seperti 36 unit genset, 7 UPS, 59 unit gardu bergerak dan lainnya guna merespons lebih awal apabila dalam kondisi darurat. Cadangan daya pada sistem kelistrikan di wilayah Sumsel Jambi dan Bengkulu sebesar 1.187 MW dengan daya mampu pembangkit sebesar 3.774 MW. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Wiluyo Kusduiharto menyatakan, saat arus mudik ini terjadi peningkatan penggunaan SPLU dibanding periode sebelumnya sebanyak 5 kali lipat. Mengatasi hal itu, pihaknya sudah menyiapkan 73 unit SPLU untuk kendaraan listrik dan 2 unit SPLU mobile. Ia mengimbau masyarakat atau pemudik tidak khawatir dengan pasokan listrik, termasuk pada sektor rumah tangga. Kita sudah mengerahkan berbagai skema, jadi daerah-daerah vital kita supply dengan 4 sistem, ada 2 penyulang, ada UPS, ada genset, sehingga apabila tidak ada gangguan di objek-objek vital, ini sistemnya udah aman. Nanti di sini sudah dikenal dengan zero downtime. Dan kemudian kita jelaskan tadi di depan Pak Sekjen Kementerian SDM bahwa secara dari personel kita siap, dari peralatan kita siap, dari manpower siap, dari sistem kelistrikan juga kita siap. Dan kemudian untuk SPKLU juga kita siapkan titik-titik SPKLU baru di sepanjang jalan tol dan di kota-kota di Sumatera bagian selatan. Kemudian juga untuk petugas yang mengawal SPKLU, kita ada petugas sejumlah berapa tadi? 2.800 petugas SPKLU yang siap 24 jam ketika pelanggan-pelanggan SPKLU, terutama untuk EV, electric vehicle yang sedang perjalanan, mungkin dari jalan tol, dari Jakarta ke Palembang atau sebaliknya, ketika mau mengecas baterai mobilnya, ini sudah siap. Kalau ada kendala, sudah siap, kita PLN dan kita juga punya 2 unit SPKLU berjalan. Jadi kalau SPKLU di suatu tempat itu mungkin tidak berjalan dengan baik, maka kami akan segera mengirim mobil SPKLU untuk mengalihkan pengisian kepada EV-EV yang sedang dalam perjalanan. Agar pasokan listrik tetap andal, PLN Unit Induk Distribusi S2JB melaksanakan siaga kelistrikan mulai 17 Maret hingga 11 April 2025. Selama periode ini, dipastikan tidak ada pemeliharaan terencana yang menyebabkan pemadaman penyulang dan akan memaksimalkan regu pekerjaan dalam keadaan bertegangan di seluruh wilayah untuk menjaga suplai tetap stabil. Dari Palembang, Sumatera Selatan, M. Febrian PB TV mengabarkan.